Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk. Ketegangan antara massa aksi dan petugas kepolisian di depan kantor DPRD Bali. Polda Bali menetapkan 14 orang sebagai tersangka kasus unjuk rasa anarkistis yang terjadi di depan Mapolda dan DPRD Provinsi Bali pada 30 Agustus 2025 lalu. Berjumpa lagi bersama saya Nanda Pratiwi dalam acara Podcast Soji. Baik saudara-saudara semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa manusia bisa hidup tanpa gadget dan manusia juga bisa bertahan tanpa adanya kemewahan. Tapi manusia itu tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya interaksi. Nah, karena kita ini adalah makhluk sosial. Nah, apa yang kita lakukan dan sekecil apapun akan selalu terhubung dengan orang lain. Itulah yang kita sebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial ini terjadi karena adanya kontak atau hubungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan karena adanya komunikasi, pertukaran makna yang membuat kita bisa memahami satu sama lain. Nah, dari sanalah lahirlah 3 wajah interaksi sosial, di mana yang pertama itu adanya kerjasama, yang dimana ketika kita bersatu untuk tujuan bersama. Kemudian yang kedua ada konflik, di mana ketika kepentingan itu bertabrakan. Dan yang ketiga itu ada akomodasi, ketika kita mencari titik jalan tengahnya. Nah baik, sahabat Soji di rumah, hari ini saya sudah ditemani oleh beberapa rekan-rekan yang bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin dari rekan sebelah kanan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Rana. Halo, saya Dayu. Hai, saya Sangayu. Halo, saya Mawar. Hai, saya Mita. Nah, terima kasih telah hadir pada podcast Soji hari ini, rekan-rekan semuanya. Saudara di rumah, mereka ini akan saya ajak dalam podcast kali ini untuk melihat 3 wajah interaksi sosial dalam hal kerjasama, konflik, dan akomodasi. Kita juga akan tayangkan beberapa fenomena-fenomena yang berkaitan dengan interaksi sosial. Baik, langsung saja kita mulai dari fenomena pertama, yaitu terkait kerjasama. Nah, untuk itu kita lihat tayangan berikut ini. Evan Febrian selaku perwakilan dari Pancawara Bali pada Selasa 14 Februari 2023 mengatakan komunitas ini dibentuk bersama teman bermainnya yang berada di lokasi gang rumah yang sama. Mereka adalah teman-teman satu gang tempat tinggal. Akhirnya mereka sepakat dan membentuk Pancawara Bali dengan melakukan aksi bersih-bersih penuh semangat tanpa mengharapkan imbalan apapun. Baik, rekan Soji di rumah, tadi kita sudah lihat bahwa adanya tayangan anak muda Bali ya, yang diberi nama Pancawara Bali, ya Pancawara Bali, di mana mereka itu adalah anak-anak muda Bali yang memilih bergerak atau turun langsung ke lapangan. Mereka itu tidak menunggu perintah, mereka juga tidak menunggu arahan dari pemerintah tentunya, dan mereka itu hanya bergerak dari hati nuraninya mereka untuk terjun langsung menanggapi masalah sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan kepada rekan-rekan Soji di sini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait kerjasama, di mana kerjasama ini bukan hanya slogan di mata pelajaran, tetapi kerjasama ini adalah cara kita untuk hidup bersama seperti itu. Nah, kerjasama ini contohnya seperti gotong royong yang membuat masalah besar tentunya akan menjadi ringan seperti itu. Oke, langsung saja mungkin ke rekan-rekan di sini yang menjadi pertanyaan dari
saya itu apa yang membuat kerjasama itu kira-kira bisa tumbuh di tengah masalah sebesar itu. Mungkin dari rekan kiri boleh. Kerjasama itu bisa tumbuh karena seperti yang kita bisa lihat di video Pancawara Bali itu sangat penting kita untuk menjaga yang namanya kebersamaan. Nah, kebersamaan itu dapat memperkuat kita untuk hidup bersama-sama. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Maka dari itu kerjasama tumbuh karena orang itu mempunyai tujuan atau kebutuhan yang sama serta adanya dorongan interaksi sosial. Nah, yang dimana kita sebagai masyarakat menyadari bahwa masalah itu lebih mudah diselesaikan secara bersama ataupun kolektif daripada menyelesaikannya secara individu seperti itu. Oke, baik. Pendapat Mawar Pak tadi menjelaskan bahwa kerjasama itu terjadi akibat adanya tujuan seperti itu, sehingga dari tujuan dari kerjasama itu adanya timbul interaksi ya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kalau terkait kerjasama, apakah kerjasama seperti ini itu seperti video tadi itu akan bisa bertahan lama ya kira-kira, atau hanya muncul saat bencana terjadi? Mungkin bisa jawab. Baik, izinkan saya menjawab ya pertanyaannya dari host kita yaitu Nanda. Nah, menurut pendapat saya itu kerjasama masih bisa bertahan walaupun tidak terjadinya bencana. Nah, mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu kan manusia itu merupakan makhluk sosial, benar kan? Ya, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan. Nah, dari bantuan tersebut terciptalah kerjasama. Nah, dalam ilmu sosiologi ini masih bisa disebut sebagai interaksi asosiatif dan ini juga berkaitan dengan modal sosial. Modal sosial. Baik, kalau berbicara terkait modal sosial, kalau apa yang menyebabkan, apakah ada penghalang dari modal sosial munculnya kerjasama di masyarakat? Kalau kita ngomong modal sosial. Dan menurut pendapat saya sangat setuju terhadap rekan Dayu yang mengatakan bahwa kerjasama itu merupakan modal sosial, yang artinya kerjasama itu merupakan interaksi sosial yang penting untuk membangun hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain untuk mencapai tujuan bersama dan menjalin hubungan yang baik antar masyarakat juga. Nah, sejalan dengan itu tentu saja dalam modal sosial ini memiliki penghalang untuk terjadinya kerjasama yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kurangnya kepercayaan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Yang dimana ini pasti akan berpengaruh terhadap rasa percaya terhadap salah satu orang. Nah, kita aja nih misalnya, kita sudah trust issue ataupun hilang rasa percaya terhadap salah satu orang. Pasti kita akan enggan untuk berkolaborasi terhadap orang tersebut. Nah, begitu juga dengan masyarakat lain sama seperti kita. Jadi seperti itu pendapat dari saya. Oke, baik. Berarti pendapat rekan Meta juga telah menyampaikan bahwa kerjasama itu adalah bentuk interaksi sosial ya intinya yang paling indah seperti itu. Nah, di mana kerjasama ini akan lahir dari kesadaran bahwa masalah bersama hanya bisa diselesaikan secara bersama seperti itu. Nah, dari Pancawara Bali tadi itu hanya contoh kecil ya, salah satu contoh kecil, tapi mereka itu bisa membuktikan bahwa gotong royong itu masih hidup saat ini. Dan tentunya kita semua juga harus melihat sisi positifnya, positif dari apa yang telah kita lihat tadi, bahwa kerjasama itu tidak hanya bisa dilakukan mereka saja, kita juga harus melakukan kerjasama karena kita makhluk sosial seperti itu ya. Nah, sehingga kerjasama ini bisa diartikan sebagai proses ketika dua orang atau lebih saling membantu untuk mencapai tujuan. Baik rekan-rekan Soji di rumah, tadi kita sudah melihat bahwa bentuk kerjasama itu seperti apa dan fenomenanya seperti apa. Lanjut, kita lihat bahwa interaksi sosial itu tidak selalu berwajah indah tentunya. Bahwa kadang kepentingan itu bertabrakan karena interaksi sosial itu adanya miskomunikasi seperti itu ya. Dan yang muncul itu adalah pastinya apa? Konflik. Ya, tentunya pasti ada konflik yang muncul dari terjadinya miskomunikasi tersebut.
Baik, untuk memperjelas diskusi kita hari ini, kita tayangkan terlebih dahulu salah satu fenomena konflik yang terjadi baru-baru ini. Mungkin bisa dilihat pada cuplikan berikut ini. Kemarahan publik pun meledak mulai 25 Agustus 2025, ribuan orang berdemonstrasi di depan gedung DPR Jakarta. Mereka memprotes pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR. Mereka menolak aksinya dibubarkan karena berharap ada pimpinan atau anggota dewan yang terhormat menemui mereka. Tetapi anggota dewan justru tidak berada di kantor dan memilih bekerja dari rumah alias work from home. Baik rekan Soji semuanya, tadi kita sudah lihat bahwa terjadinya demo ya, yang merupakan salah satu bentuk fenomena konflik yang kita lihat, yang bisa kita lihat pada fenomena baru-baru ini. Nah, di mana demo ini merupakan bisa kita artikan sebagai wajah lain dari interaksi sosial. Di mana ketika suara kita tak lagi didengar oleh pemerintah gitu sepertinya, justru para orang-orang itu akan memilih turun langsung ke jalan untuk mengaspirasikan hak-haknya mereka kepada pemerintah atau oknum yang bersangkutan seperti itu. Baik, saya langsung saja bertanya kepada rekan-rekan yang ada di sini, bagaimana apakah konflik itu selalu buruk atau justru akan memberikan dampak baik sepertinya untuk kita semua? Oke, dari rekan-rekan. Izinkan saya berpendapat. Dari pandangan saya, konflik dipahami sebagai bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu interaksi yang menimbulkan pertentangan. Namun, konflik tidak selalu negatif. Ia bisa jadi alat perubahan sosial. Contohnya, demo yang mendorong DPR lebih transparan dan agar dapat mendengarkan suara rakyatnya. Adapun menurut para teori ahli dari seorang sosiologi yaitu Karl Marx, yang dimana ia menyebutkan aksi demonstrasi dipandang dalam bentuk perlawanan kelas akibat ketimpangan ekonomi dan kebijakan pemerintah dianggap memihak ke kelompok berkuasa. Sekian pendapat dari saya. Oke, baik, Rangga tadi menyampaikan bahwa konflik itu artinya tidak selalu buruk ya. Justru konflik itu bisa menjadi solusi mungkin ya untuk adanya perubahan. Ya, perubahan yang dapat kita lakukan untuk yang lebih baik ke depannya seperti itu mungkin ya. Lalu yang menjadi pertanyaan kedua itu, apakah konflik itu bisa dicegah atau justru penting sebagai koreksi sosial? Bisa, oke? Baik, saya izinkan memberikan pendapat. Jika kita berbicara tentang konflik itu bisa dicegah atau tidak, atau justru penting sebagai koreksi sosial. Jadi kita di sini harus melihat konflik ini dalam dua bentuk. Yang pertama itu bentuk destruktif, yang dimana konflik ini itu menimbulkan kekerasan yang bisa menyebabkan suatu perpecahan. Jadi tentunya konflik seperti ini harus kita cegah. Selain itu ada juga bentuk konflik konstruktif, yang dimana konflik ini mengandung perbedaan pendapat yang justru bisa menghasilkan solusi. Jadi konflik seperti inilah yang bisa kita jadikan sebagai koreksi sosial. Jika kita lihat dari contoh video fenomena konflik tadi, seharusnya pemerintah ini bisa bisa mencegah konflik ini terjadi dengan cara melakukan komunikasi seperti bermusyawarah, seperti dialog terbuka. Selain itu juga bisa dilakukan dengan mediasi antara para demonstran. Jika tadi disebutkan juga bahwa konflik itu tidak selalu buruk dan konflik ini bisa memberikan solusi, benar sekali. Jadi konflik ini juga bisa memberikan dampak positif berupa perubahan sosial, yakni dalam kasus tadi itu bisa memberikan perubahan sosial berupa memunculkan kebijakan baru yang adil bagi masyarakat. Oke, baik. Artinya konflik ini bisa dicegah dan juga konflik ini justru penting ya dalam kita bermasyarakat di negara yang tegak hukum seperti itu. Nah, demo di jalan tadi itu
adalah suara masyarakat yang memaksa untuk didengar gitu ya. Sehingga setiap suara itu artinya punya harga, dan setiap ketidakadilan itu ada batas sabarnya. Karena kita sebagai manusia ya tentunya punya batas sabar seperti itu. Baik rekan Soji, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kita tetap bisa hidup di tengah perbedaan dan pertentangan konflik yang terjadi. Mungkin jawaban ini akan kita bahas setelah kita menayangkan cuplikan video berikut ini. Suasana riuh tawar-menawar terdengar sejak pagi di toko Anissa Karpet, Jalan Gajah Mada, Denpasar, Senin, 15 September 2025. Toko tersebut menggelar obral besar-besaran untuk menghabiskan stok karpet yang terendam banjir pada Rabu, 10 September 2025, lalu. Spanduk bertuliskan, promo ngabisin stok, harga terjun bebas, sukses menarik perhatian pengendara. Tak sedikit warga yang awalnya hanya lewat, akhirnya ikut berburu karpet murah. Karpet yang biasanya dijual Rp1 juta kini bisa didapat Rp250.000, sementara karpet Turki yang biasa di atas Rp3 juta ditawarkan Rp1,4 juta, 1,5 juta. Baik rekan Soji, kita sudah lihat bahwa tadi itu ada kegiatan pasca banjir yang dimana para pedagang itu melakukan obral barang ya, obral karpet ya. Sangat disayangkan sekali bahwa para pedagang-pedagang yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mencari nafkah, justru tertimpa bencana seperti itu ya. Karena bencana kita tidak ada yang tahu seperti itu kan. Oke, ini merupakan salah satu bentuk dari akomodasi di mana ini bukan sekedar dia menjual barang ataupun kita yang membeli barang tersebut, tapi ini merupakan cara untuk menendangkan gejolaknya mereka. Karena agar dia bisa menyesuaikan diri, agar semua bisa tetap bertahan. Mereka jualan mereka bisa dijual dengan mungkin harga diskon agar barang yang rusak-rusak itu bisa terjual dengan harga murah seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yang menjadi pertanyaan itu apa yang bisa kita pelajari dari bentuk akomodasi seperti ini? Mungkin dari Rekan. Baik, saya izin memberikan pendapat. Kita lihat dari pengertian akomodasi terlebih dahulu. Jadi akomodasi itu kan merupakan proses interaksi sosial yang dimana tujuannya untuk mengurangi ketegangan konflik dan untuk mencari sebuah solusi. Jadi akomodasi dalam peristiwa ini bisa kita lihat sebagai jembatan yang menjembatani perbedaan agar terjadinya keseimbangan atau kesetimbangan antara kepentingan satu pihak dengan pihak lainnya. Misalnya dalam video tersebut memperlihatkan situasi pasca banjir yang melanda di Kota Denpasar, di mana tentunya banyak warga yang membutuhkan barang-barang atau barang yang berguna untuk kebutuhan rumah mereka setelah terendam air banjir. Jadi dalam hal ini penjual itu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dengan mengobral atau mendiskonkan karpetnya. Jadi dalam hal ini itu bisa dianggap sebagai kompromi ataupun bentuk kompensasi terhadap kondisi darurat warga. Jadi proses interaksi dalam peristiwa ini itu bisa tetap terjaga dan juga tetap harmonis antara penjual dan juga masyarakat. Selain itu, akomodasi di sini juga bisa dipandang sebagai menyeimbangkan kepentingan ekonomi antara penjual dan juga kebutuhan mendesak masyarakat serta mencegah terjadinya konflik tentang harga yang tinggi ataupun kelangkaan dari suatu barang. Oke, berarti tadi Sang Ayu menjelaskan terkait apa sih itu akomodasi. Lalu saya juga menyampaikan bahwa akomodasi itu merupakan solusi yang bisa dilakukan ketika terjadi ketegangan atau terjadi konflik yang terjadi. Lalu apakah akomodasi ini selalu akan menjadi solusi atau kadang hanya meredam sementara tanpa menyentuh akar masalahnya? Mungkin dari apa? Kalau menurut pendapat saya, ini tergantung dari kondisi. Nah,
kondisi di saat ini adalah banjir permasalahannya ya. Jadi ini bisa disebut sebagai solusi yang dimana pedagang itu menjual dengan harga murah tetapi keuntungannya sedikit dan juga pembeli itu lebih tertarik karena harga yang super murah seperti itu. Lalu menurut rekan-rekan sekalian, apakah akomodasi ini lebih efektif sebagai solusi jangka panjang atau hanya dijadikan solusi jangka pendek sesaat saja? Nah, menurut saya itu akomodasi ini itu bisa juga digunakan sebagai jangka panjang dan juga jangka pendek. Mengapa demikian? Karena di dalam jangka pendek ini misalnya yang sudah dijelaskan kepada rekan Sangayu tadi, misalnya ada 2 penjual karpet di pasar tersebut yang berebut pelanggan. Nah, pada saat itu ketegangan itu kan muncul. Nah, karena saling beradu gitu, jadi agar tidak memunculkan konflik itu di salah satu pedagang itu ataupun di kedua pedagang itu sepakat untuk menurunkan harga. Jadi adanya kesepakatan di dalam permasalahan tersebut. Nah, tapi di permasalahan tersebut adanya menghentikan ketegangan yang sedang memanas, yang dimana pihak pasar atau aparat itu bisa membuat atau memisahkan pedagang itu sementara. Nah, itu yang dimaksudkan dengan akomodasi jangka pendek. Kemudian akomodasi jangka panjang itu menjadi awal solusi perdamaian yang dimana jika setelah peredaman dilakukan adanya musyawarah ataupun aturan baru, di sanalah pedagang itu misalnya bisa menyepakati secara permanen aturan maupun musyawarah dalam mufakat. Sekian. Baik, terima kasih dari pendapat-pendapat dari rekan-rekan Suji yang bersedia pada hari ini. Berarti dapat disimpulkan bahwa akomodasi ini adalah seni meredam gejolak. Seperti ya, akomodasi ini bisa muncul saat perbedaan tidak bisa dihapus, tapi juga tidak boleh dibiarkan secara menjadi merusak seperti itu. Seperti obral karpet tadi pasca banjir itu bukan sekedar transaksi, tapi juga strategi sosial agar semua bisa tetap bertahan. Pedagang bisa menjual barangnya, pembeli juga mendapatkan keuntungan untuk memenuhi rumah tangganya seperti itu. Dan sehingga akomodasi ini adalah cara untuk mengurangi pertentangan, menyesuaikan diri dan menjaga keseimbangan. Nah, dalam kenyataannya akomodasi ini bisa dijadikan juga sebagai jembatan yang mungkin rapuh, tapi penting agar masyarakat tidak pecah oleh perbedaan seperti yang pendapat Mawar tadi. Baik rekan Soji, tibalah akhir dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang hadir pada hari ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang mungkin penyampaian kurang berkenan di para hati pemirsa Soji di rumah. Saya Nanda, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi pada podcast Soji berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.